Oke, artinya memang bisa dibilang semua orang itu membutuhkan ilmu NLP. Bisa Ya, dibilang begitu, Mas? ya, aku yakin sekali itu. Hmm. Saya yakin sekali semua orang butuh. Jadi kalau nanya gini berarti saya nggak relevan ya nanya siapa yang kira-kira perlu belajar NLP itu jadi nggak relevan dong berarti. Iya, iya nggak relevan ya. Semua orang butuh NLP. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi dan ini sudah cukup Hmm. yakin lah. Kalaupun ada yang Oke, ngerasa oke. saya nggak butuh ya, ya nggak apa-apa ya. Hmm. Ya mungkin belum tahu aja kan. Saya dulu juga nggak ngerasa butuh beli tumbler ini kan. Setelah sekarang tuh kalau ke kantor nggak disediakan gelas lagi karena kan takut penularan COVID ya kan. Sekarang nih kemana-mana saya bawa ini ya. Jadi Oke, oke, oke. pas istri saya beli juga buat apa dulu beli kan gitu. Coba Sekarang mari kita uji, Mas. Misalnya katakanlah seorang apa ya pebisnis online deh, kenapa dia perlu belajar NLP? Nah, ini menarik ya. Ada teman kita Hmm. yang bergerak di jasa konsultasi para emak-emak pebisnis online, Mas Haji. Hmm. Nah, itu misalnya ya yang paling sederhana lah gitu ya. Jadi waktu dia baru bangun bisnis, ya setelah idenya ada, ya produknya ada, kan bisnis itu all about konsistensi kan. Setelah Ya. barangnya ada ya, setelah barangnya produk ada, marketnya sudah mulai ada kan, habis itu konsistensi kan, isinya sudah konsistensi. Hmm. Nah disitulah problemnya kan mulai muncul gitu kan, moodnya, aduh nggak mood nih ya kan. Hmm. Nah, atau kebalikannya ya, terlalu pengen sempurna produknya jadi nggak di launching yang baru, Hmm. ya kan. Kenapa? Itu biasanya karena ada kekhawatiran ya, ada khawatir begini begitu. Itu nanti pas bicara soal apa membesarkan bisnisnya lah. Di tahap berikutnya dia mau mau regenerasi, mau Hmm. belajar regenerasi, mau delegasi ke timnya. Itu nggak tahu cara mendidik ya. Nanti itu nah yang juga cukup signifikan di bagian akhir ya di aplikasi NLP itu ada aplikasi NLP dalam melatih orang ya, training, Hmm. coaching orang itu materi-materi yang ada di depan akan dikontekskan di belakang sehingga Oke. kita bisa memahami ya ngelatih orang tuh logikanya seperti apa gitu kan. Nah itu kan Oh. nggak semua pebisnis mengerti, apalagi pebisnis yang spesifik ya. Dia Hmm. bangun bisnis jualan jilbab misalnya, kan ya nggak pernah berlatih tadi ya cara ngajarin anggota tim gitu ya. Hmm. Akhirnya apa karena nggak tahu cara ngajarin, akhirnya dia turun sendiri terus ya, bisnisnya nggak gede-gede. Ya. Karyawan yang direkrut cuman akhirnya jadi admin penjualan misalnya. Habis itu juga susah karena kan admin penjualan harus persuasif gitu kalau bisa ya. Nah, ini kurang persuasif. Mau ngajari cara persuasif juga nggak tahu ya. Akhirnya diturun sendiri juga gitu ya. Akhirnya jadi CEO lah, Chief Everything Officer orang ini gitu. Jadi nggak Ya, ya. maju-maju. Micromanaging gitu ya, Mas ya. Turun. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi bagi seorang pebisnis, dia bisa NLP bisa bantu untuk mempertahankan konsistensinya, untuk Mm-mm. mempertahankan moodnya, untuk mungkin menurunkan kadar perfeksionisme Ya. yang dia miliki, kemudian untuk melatih timnya, belajar mendelegasikan dan sebagainya. Mm. Oke, itu berarti lulus nih, Mas. Kalau orang tua nih, Mas. Ah, Nah, saya bukan pebisnis ya. Ngapain belajar iya, iya. NLP? NLP kan ilmunya orang-orang Nah, orang-orang yang iya. bisnis. Saya kan cuma orang tua biasa. Ngapain saya Nah, perlu ini belajar NLP? orang tua tuh yang paling sederhana gini Mas ya. Ada nasihat bagus lah ya. Ya. Anakmu itu dilahirkan untuk zamannya bukan zamanmu. Itu kan nasihat bagus ya. Pertanyaannya kan operasionalnya gimana? Hmm. Gimana saya mendidik anak saya yang dilahirkan untuk zaman mereka padahal segala referensi saya itu zaman saya gitu. Ah, Jadi oke, gimana oke. caranya? Kan susah, ya kan? Nah, ini bisa diatasi dengan cara adalah saya melakukan proses namanya unlearn gitu ya. Unlearn itu saya coba ngecekin mana sih pengalaman hidup saya yang sebenarnya nggak terlalu relevan ya pas ngajarin anak gitu. Misalnya contoh sederhana aja, ada orang tua yang dari dulu mungkin umur kita lah masih aja mas ya, masih zaman sekolah itu ada ranking misalnya gitu ya. Nah, ranking itu kan mengasumsikan kecerdasan itu bisa diukur dengan angka yang sama Ya. standarnya kan. Sementara sekarang sudah berkembang ada 9 kecerdasan setidaknya gitu. Nah, tapi kan saya susah ngelepas itu kan. Ngelepas pengalaman saya loh, saya nggak punya referensi lain. Nah, NLP bisa bantu itu.
Saya ngelepas ya pola pikir saya tentang ranking tadi ya. Value saya yang mau saya pass on ke anak saya itu apa sebenarnya. Nah, kemudian mencari berarti perilaku-perilaku baru yang mesti saya kembangkan apa gitu ya. Saya bisa belajar nanti di NLP ada ilmu modeling lah ya, bisa belajar dari orang lain yang wah ini menarik ya cara ngasuh dia kok bagus ya. Saya nggak punya referensi itu. Nah, orang tua saya dulu misalnya galak gitu ya, dan saya nggak punya metode lain selain galak. Tapi saya lihat kok ada tetangga saya cara ngasuhnya berbeda ya. Nah, saya pengen mengakuisisi. Nah, itu ilmu-ilmu yang ada di NLP ya, dan bisa dimanfaatkan untuk orang tua. Gitu. Oke. Ini menarik nih. Buat teman-teman ngerti nggak nih kira-kira ya? Jadi bisa dibilang ini aku coba apa namanya? Coba melihat dari sudut pandang ini ya, yang orang tua yang belum pernah belajar NLP. Bisa dibilang NLP itu dia menyediakan semacam apa ya? Pola-pola yang bersifat generik, bersifat umum, namun dia bisa diterapkan entah dalam konteks sebagai seorang pebisnis kah, dalam konteks sebagai seorang orang tua kah, bahkan mungkin seorang guru, seorang leader, dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Contoh misalnya tadi kan Mas Teddy sempat bilang misalnya teknik passing. Passing itu ya bisa diterapkan bagi seorang itu connect sama orang. Connect ya. Bisa dipakai kita sebagai pebisnis, bisa dipakai orang tua dengan anaknya, dan sebagainya gitu ya. Ya, betul. Ini poin bagus ya Mas Haji ya. Jadi tadi sempat juga saya bahas soal visi ya. Visi itu ya di dalam buku ini nanti bisa dipakai buat saya bikin visi pribadi saya. Tapi begitu saya menikah, saya kan perlu menyelaraskan visi saya dengan visi pasangan ya, sehingga saya punya visi keluarga. Ilmunya sama. Lalu kemudian saya punya anak, ya sudah bisa diajak mikir agak panjang, saya perlu ngajarin cara bikin visi itu ke anak saya kan. Toolsnya sama gitu. Saya bisa ajarin dia untuk bikin visi sesuai dengan minatnya, passionnya dia kan gitu. Nah, jadi satu tools di NLP ini ya, how to-nya tadi, pertanyaan-pertanyaan panduannya itu bisa dipakai buat berbagai kepentingan. Saya punya bisnis ya, saya bisa ditanya, bisa merumuskan visi saya terhadap visi saya apa gitu. Ya, karena ini yang jadi menarik nih Mas. Karena kan ya sepanjang yang saya tahu kalau buku-buku tentang pengembangan diri ya, tentang self help itu kan menyediakan tips dan trik yang bisa dibilang langsung dikunyah gitu ya. Ini kamu kalau mau sama anak hubunganmu bagus, ini tipsnya 5 langkah, 10 langkah. Ini kalau kamu mau jadi leader yang bagus, ini triknya, ini tipsnya. Di NLP nggak gitu ya Mas berarti ya? Di NLP yang dibahas di buku ini belum ke sana, tapi kalau ada teman-teman baca buku NLP yang sudah aplikatif ya untuk parent segala macam tentu saja ada ya. Tapi memang buku ini kan didesain untuk mengenalkan NLP secara keseluruhan karena itu yang masih sangat sedikit Mas Haji. Oke. Jadi kalau tadi Mas Haji bilang buku pertama NLP komprehensif, iya saya bisa mengatakan demikian sampai sekarang ya. Tapi kalau teman-teman browsing buku NLP berbahasa Indonesia yang aplikatif, yang spesifik ke tema-tema tertentu sebenarnya udah lumayan ada di Indonesia, yang bahkan yang untuk menghafal Quran ada loh Mas. Iya. Pernah ada kan, terjemahan itu. Iya. Oh itu terjemahan itu ya? Benar. Terjemahan itu Mas. Iya, jadi bahkan ada untuk menghafal Quran gitu. Sementara saya juga nggak hafal ya, belajar NLP dari dulu nggak hafal Quran. Artinya tujuan dari buku ini adalah mengenalkan NLP sebagai sebuah framework yang komprehensifnya, kemudian memberikan gambaran bahwa ini bisa diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga ini kalau kesimpulan saya ya, sehingga nanti pada saat teman-teman belajar NLP yang lebih aplikatifnya itu sudah punya sudah punya kerangka berpikir yang cukup lengkap gitu ya Mas ya. Iya, betul. Karena kan gini situasinya Mas Haji ya. Jadi tadi Mas Haji menyebutkan ada banyak buku yang mengajarkan tips yang sangat praktis ya, langsung dikunyah gitu, bahkan langsung ditelan gitu ya. Tapi kita tahu lah ya, makanan yang bisa langsung ditelan itu cuma bubur bayi Mas. Ya, bubur bayi itu kan hanya menarik bagi bayi tentu saja ya. Kalau orang sudah dewasa saya yakin nggak mau lagi makan bubur bayi. Kita pengennya iga yang justru dikunyah-kunyah tulang keras gitu ya. Kita kikil yang kenyal-kenyal ngunyahnya susah ya. Justru kan begitu ya. Kepiting yang harus dibuka-buka dulu. Kan itu kan orang dewasa kan begitu ya. Jadi
Nyari repot ya sebenarnya Mas ya. nyari repot karena di dalam kerepotan itu ada value, ada sebuah makna tertentu yang kita dapat. Nah, ilmu praktis itu tentu saja tidak lagi memadai ya kalau kita sudah ketemu kompleksitas gitu. Tadilah cara misalnya 3 tips cara mendekati orang misalnya gitu. Ya itu kemungkinan cocok untuk sekian situasi ya, di situasi yang lain tips itu nggak langsung cocok, tapi kaidahnya kita bisa pelajari dan kita bisa bikin sendiri nanti kalau paham kaidahnya kan. Nah, itu yang sebenarnya tujuan mempelajari NLP secara lebih luas ya, supaya kita paham sebenarnya di dalamnya tuh ada apa aja sampai saat ini. Ada apa aja sehingga kita bisa modifikasi sendiri. Jadi ini memang ini buku didesain untuk orang yang udah lebih serius belajar NLP gitu ya. Orang-orang yang tidak pengen nanggung-nanggung gitu belajar sesuatu ya. Tapi orang-orang juga mungkin nggak pengen ketipu dengan hal-hal yang terlalu simpel. Ya kan, jadi kan kita selalu harus curiga sama yang terlalu simpel ya. Balik lagi lah ya, kalau kita bayi itu kan lama ya hanya sekian bulan aja ya senang dengan bubur bayi kan, habis itu kan dia udah nggak mau lagi. Gitu ya. Jadi pasti ada kecurigaan kita dengan hal yang terlalu mudah ya. Nah itu ini disediakan untuk yang seperti itu. Oke. Jadi memberikan sesuatu yang komprehensif, tidak terlalu simpel, butuh dicerna juga pastinya ya Mas ya. Yes. Nah, namun ada hal-hal yang memang kalau kita baca, kita pahami atau kita pelajari, itu kita bisa terapkan dalam berbagai konteks yang berbeda, tergantung peran kita masing-masing. Yes. Oke. Nah ini ada tantangan, ini terakhir deh dari Mas Anas nih. Terkait spiritualitas nih Mas, misalnya ya kan kita diajarkan untuk sabar, untuk syukur, untuk qanaah, untuk tawadu misalnya. Nah NLP bisa bantu nggak tuh? Nah ini sederhananya mungkin kita ambil contoh aja ya. Tadi ya saya pengen bersyukur gitu ya. Tapi kan syukur sama sabar itu kan beberapa nasihat yang sangat mudah diucapkan ke orang lain kan. Jadi orang yang lagi dapat musibah tuh kita mudah sabar ya gitu. Tapi susah kalau itu yang ngalamin kita sendiri kan. Nah, tapi lebih karena memang sih secara operasional saya ngerasa jarang belajar ya. Jarang belajar secara operasional how to-nya untuk ngelatihnya gimana. Nah, sampai satu titik misalnya saya ketemu sama satu definisi ya. Definisi ini menarik ya. Jadi syukur itu definisinya katanya menikmati apa yang ada ya, bukan apa yang nggak ada. Nah, apa yang ada yang dimiliki itu kita nikmati, bukan menginginkan apa hal-hal yang nggak ada yang kita nggak miliki. Nah, itu kan kalimatnya ya tadi kalimat yang abstrak ya, penuh hikmah memang. Nah, NLPer itu bisa menstrukturkan itu jadi teknik. Oh, berarti gimana caranya? Oh, berarti gini. Di NLP itu dipelajari ya, pikiran kita itu kayak ada filmnya ya, jadi kita muter film sebenarnya, muter adegan ya. Nah saya itu nggak mensyukuri anak saya, misalnya saya punya anak, nggak mensyukuri dia, keberadaan dia dengan talentanya. Kenapa? Karena sementara anak saya itu di depan ya, yang saya bayang-bayangkan adalah anak tetangga yang rajin belajarnya, yang mau duduk. Nah ini kan problem nih ya. Jadi kalau saya mau mensyukuri anak saya harus nanti di NLP dipelajari, saya harus menyingkirkan dulu ya film-film anak tetangga yang saya putar itu, saya ganti dengan filmnya dia sendiri gitu. Apa sih yang saya hadapi di depan saya ini, anak yang seperti apa sih? Yang sederhana misalnya saya punya anak kedua itu logika matematika agak challenging ya belajarnya ya, bukan berarti nggak bisa ya, bisa challenging, tapi logika verbal itu cepet banget ya. Jadi nonton film gitu nangkep logiknya cepet banget gitu. Nah ini kan memungkinkan kita mensyukuri lebih baik ya. Kenapa? Karena tadinya mungkin kita bandingin nih dengan diri kita sendiri ya, film-film zaman dulu dengan film orang lain gitu kan. Nah itu yang kemudian nah jadi si syukur tadi bisa lebih operasional, bisa dilatih ya, tidak langsung sih nemu cara tadi terus tiba-tiba jadi ahli syukur yang nggak langsung, tapi kita kan bisa melatih, bisa jadi akhirnya bisa melatih. Oh gitu caranya. Saya misalnya nggak mensyukuri pekerjaan saya, misalnya saya mengeluhkan pekerjaan saya, mungkin karena sementara saya masih kerja di tempat ini, ya film yang saya putar itu
Misalnya film kerjaan teman saya yang datang mobilnya Mercy gitu ya. Saya nggak tahu kerjaan dia apa, tapi pokoknya yang pas reuni dia mobilnya Mercy. Yang saya putar itu. Sementara saya pas terima gaji itu saya tahu gaji ini nggak cukup buat beli Mercy kan. Nah ini kan saya jadi susah bersyukur kan. Berarti kalau saya mau bersyukur gimana? Ya gambar Mercy tadi saya hilangkan. Saya ganti dengan ya gaji saya ini bisa dibuat apa ya kan? Itu yang saya putar ya. Oh nggak cukup Mercy tapi cukup beli Agia kan gitu kan. Ya saya putar aja sih Agiain terus gitu kan. Nah itu bisa dilatih sehingga operasional gitu loh Mas, bisa dilatih jadi sebuah skill. Jadi bisa dikatakan pikiran kita itu seperti sebuah bioskop, di mana di sana itu diputar berbagai film, kita pengennya nonton film romantis, tapi yang dipilih film horor gitu ya Mas ya? Ah betul, kan nggak connect ya? Kita susah mensyukuri karena film di depannya itu film horornya, tapi yang di kepala kita, aduh saya kenapa nggak masuk situ tadi kan susah mensyukuri kan? Ya betul. Tapi kalau ya sudah kadung di sini udah bayar ya. Kita coba aja nikmati film horor ini kan mungkin ada hikmahnya ya. Ya. Menarik ya. Jadi kayaknya sih 3 ujian ini udah cukup sih untuk membuktikan bahwa NLP ini bisa dan dibutuhkan untuk setiap orang yang sudah berpikir, yang sudah mampu berpikir tentunya ya Mas ya. Iya betul. Ya, betul. Ada batasan umur Mas berarti Mas. Kira-kira idealnya berapa tahun sih minimal orang itu belajar NLP? Minimalnya? Itu tergantung yang ngajar Mas. Oh tergantung yang ngajar ya. Iya. Okay. Bisa nggak ngajar kalkulus ke anak TK? Bisa kalau dia ahli ngajari anak TK. Tapi kalau saya sih nggak bisa. Jadi ilmu itu kan sebenarnya satu geplokan ya, namanya matematika, biologi, fisika. Nah tergantung yang ngajar tuh ahli ngajar di bidang apa gitu. Okay. Dosen yang ngajar S3 misalnya suruh ngajar SMA belum tentu bisa loh. Belum tentu sabar bisa dia kan. Nah sebaliknya guru fisika SMA tuh bisa ngajar fisika, level SMA bagus banget, tapi ya kalau sudah menghadapi mahasiswa ya dia mungkin nggak sanggup gitu. Jadi kalau NLP-nya sih tergantung yang ngajar ya. Tergantung yang ngajar. Artinya kalau orang tuanya punya kemampuan belajar NLP, ada potensi, ada kemungkinan dia bisa ngajarin anaknya. Ya, betul. Oke.